Sudah nonton video konteks tentang konflik Rusia dan Ukraina? Ada lanjutannya nih. Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mendeklarasikan invasi pada 24 Februari 2022 dan menyebutnya operasi militer khusus. Dikabarkan sudah 13.000 orang tewas dan 2,5 juta warga terpaksa mengungsi. Invasi ini dikecam besar-besaran, sampai PBB menjalankan sidang darurat agar Rusia menarik pasukannya. Dari 181 negara yang hadir, 141 menyetujui resolusi ini, termasuk Indonesia, dan hanya 5 yang menentangnya. Rusia juga menerima ancaman sanksi ekonomi dari berbagai negara, dan karena dihiraukan, sanksi berat pun satu persatu dijatuhkan. Awalnya, sanksi hanya diberikan oleh Amerika Serikat dan sebagian negara Uni Eropa. Tapi seiring memanasnya konflik, negara seperti Australia, Inggris, Jepang, dan Kanada pun ikut serta. Sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak tanggung-tanggung, seperti mendepak bank-bank Rusia dari jaringan pembayaran internasional SWIFT dan melarang penerbangan Rusia di wilayah mereka, sampai ada larangan impor minyak dan energi lainnya dari Rusia. Keputusan yang kemudian menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Inggris juga membekukan aset beberapa oligarki Rusia di sekitar Putin, termasuk pemilik klub sepak bola Chelsea, Roman Abramovich. Tidak beda jauh, Kanada dan Jepang juga ikut menendang 7 bank Rusia dari SWIFT, serta melarang penerbitan atau pembelian obligasi Rusia. Berbagai perusahaan internasional juga satu persatu menghentikan operasinya di negara tersebut. Contohnya seperti Apple, yang menyetop penjualan dan membatasi akses ke layanan digital. Nah, bagaimana dampaknya terhadap Rusia? Sekarang, ekonomi Rusia sedang dalam kondisi sekarat. Nilai tukar rubel dengan dolar Amerika Serikat jatuh 40% sampai dihargai kurang dari 1 sen dolar. Pasar sahamnya juga ditutup Februari lalu. Bank Sentral Rusia bahkan menghentikan perdagangan saham untuk membatasi potensi kerugian akibat jatuhnya harga. Tapi situasi ini tidak membuat Putin mundur. Sanksi-sanksi tadi dianggapnya sebagai deklarasi perang, dan ia malah mengumumkan daftar negara tidak bersahabat. Alhasil, transaksi bisnis dengan negara-negara tersebut harus melalui persetujuan pemerintah, dan utang mata uang asing hanya boleh dibayar dengan rubel. Apa Indonesia termasuk di daftar tadi? Tidak, karena hanya berlaku bagi negara yang menjatuhkan sanksi. Dapat dilihat bahwa dampak dari sanksi-sanksi tadi tidak hanya merugikan negara yang dihukum, tetapi juga berimbas negatif ke seluruh dunia. Kapan ya konflik ini akan berakhir?